Jemaat Tuhan GPTI Kinamun, doa dan harapan kami biarlah Bapak Ibu Saudara disehat-sehatkan oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bahkan dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada hari-hari ini, tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Arahkan setiap hatimu, ambil tempat dudukmu yang terbaik hari ini bersama dengan keluargamu, ada suamimu, ada istrimu, anak-anakmu. Ambil tempat dudukmu yang terbaik hari ini dan pastikan engkau memberikan yang terbaik lewat pujianmu kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana sepanjang malam ini dalam tidur kami, dalam peristirahatan kami, Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, sehingga pada pagi ini kami sungguh melihat, kami sungguh mengalami, dan sungguh kami boleh merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sampai detik hari ini kami boleh melihat Tuhan, suami kami, istri kami, bahkan anak-anak kami, orang tua kami boleh melihat mereka dalam keadaan sehat hari ini Tuhan. Apapun situasi, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami terlalu percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan beribadah hari ini Tuhan, bahkan dimanapun pemirsa yang ada hari ini yang menonton live streaming di Facebook hari ini, percayalah bahwa ibadah ini akan memberikan engkau kekuatan, akan memberikan engkau penghiburan, akan membawa engkau kepada kepastian hidup. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas dengan keadaan dan situasi hari-hari ini. Percayalah bahwa kalau engkau melekat kepada Tuhan, kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau akan melihat ada tudung perlindungan Tuhan yang ajaib, ada pagar api kemuliaan Tuhan, ada tembok berapi memegari setiap hidupmu, dan engkau harus mentaati akan setiap himbauan dan peraturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Surgawi, kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan dipersiapkan untuk melayani firman, berkati, urapi, sampaikan pesan-pesan ilahi, sehingga jemaat-Mu yang mendengar, bahkan pemirsa yang mendengar langsung dari live streaming ini, mereka boleh diberkati, dikuatkan. Terima kasih, kami serahkan seluruh ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Hamasiah, kita yang percaya katakan bersama-sama amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan, di tengah-tengah kesesakan hidup kami, biarlah harapan kami jangan pernah hilang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, engkau yang ada di rumah, mari sembah Dia. We worship, sembah Dia jemaat Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian kami kepadamu, sebab pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Oh haleluya. Angkat suaramu, angkat hatimu dan sembah Dia. Yeshua Hamasiah, oh Elohim yang kudus. Haleluya. Mari dimanapun engkau berada hari-hari ini, engkau yang menonton setiap live streaming hari ini, percaya engkau akan dikuatkan, engkau akan diteguhkan oleh ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh harapan kami takkan pernah hilang di dalam-Mu, walaupun situasi, walaupun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Namun kami percaya kepadamu bahwa harapan kami tidak
percaya, ku aman dalammu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Oh, gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, ku percaya, ku aman dalam. Oh, harapanku, harapanku, Jesus, di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Sebab itu kami percaya, ku percaya, kami aman bersama-Mu Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, kami aman, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya Tuhan, kami aman. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku percaya kami aman. Ku percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Sembah Dia, Yesus Maha Masya, haleluya. Oh, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan, kami aman dalam lindungan. Haleluya, sembah Dia, katakan bahwa harapanmu ada di dalam Yesus Tuhan Mesias, harapanmu ada di dalam nama Elohim. Sebab itu sembah Dia, naikkan dengan sungguh-sungguh, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, kami
We worship you, Tuhan. We worship you. We worship you. Yesus Masiah. Kami percaya, kami akan bersamamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sampai hari ini Tuhan, jemaat-Mu dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh aman sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah mereka, bukan karena mereka menjaga kesehatan mereka, bukan karena mereka makan makanan yang bergizi, bukan karena mereka mengkonsumsi vitamin yang bagus. Sebab itu pemazmur berkata bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah. Kami tidak bisa mampu menjaga diri kami sendiri. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan dalam situasi kondisi hari-hari ini. Jangan kami lari dari Tuhan. Jangan kami menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah. Biarlah lewat peristiwa ini mengajarkan kami bahwa hidup kami ini terlalu rapuh Tuhan. Terlalu rapuh, kami seperti uap, kelihatan dan langsung hilang. Sebab itu hari-hari ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Masiah. Haleluya, haleluya. Ora bata kasih, kana bata kasih. Dari kekal sampai kekal. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Gereja mula-mula berkata bahwa bukan Shalom saudara, tapi mereka berkata Yesus bangkit. Yesus Masiah sudah bangkit. Amin. Anda percaya bahwa Yesus Masiah bangkit hari ini? Amin. Haleluya. Sebab itu Dia penebus. Dialah yang menebus hidup saudara dan saya. Kita bersuka
kami angkat panji. Oh, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakit. Ku yakin, katakan, ku yakin. Oh yeah, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang. Dia penebus. Kami katakan Dia hiduplah. Dia penebus. Dia hidup. Dia hidup. Dia penebus. Dia penebus. Oh, Dia hidup. Dia penebus. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Katakan, oh, ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus. Ku yakin, oh, Dia angkat, sembuhkan. Ku yakin, oh, angkat panji. Oh, Dia telah Dia penebus. Kami katakan Dia hidup. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebus. Dia penebusku. Dia hidup. Dia bebaskanku. Dia bebaskanku. Ku kan bangkitnya, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebus. Dia penebus. Kamu katakan, oh, Dia hiduplah. Dia penebus. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia sekali lagi. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Yesus hidup, supaya kita boleh menerima hidup yang kekal. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Sebab Dia sudah mati, Dia bangkit, dan Dia akan naik ke surga. Dia sungguh baik. He is so good to you. He is so good to me. Sekali lagi, Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Yesus berlama. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Yesus, kenakan dikatakan Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak
bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan. Yesus kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Yesus kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. So good to you, He is so good to you. He is so good to me. Yes, wow, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Yes, wow, He's so good to you. Oh, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Yes, wow, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Yes, wow, He's so good to you and me. Yes, wow, He's so good to you. Yes, wow, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Yeah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersukacita hari ini, amin. Puji Tuhan. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Saudara. Dan mari kita akan siapkan setiap hidup kita, Saudara. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hidup kita hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat
dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Oh, walau sekalipun Tuhan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berseru, padamu ku berserah. Oh Tuhan, sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh padamu Tuhan, padamu ku berserah. Tuhan sumber harapanku, ku percaya penyelamatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Saya ulang Pak Gembala, ku percaya padamu penyelamatku. Inilah waktunya Tuhan, kami melihat bukti daripada kesetiaan-Mu bagi umat-Mu, bagi domba-domba-Mu, bagi orang-orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang telah menabur kesetiaan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tidak menepati janji-janji-Mu. Engkau setia, Engkau adil, Engkau ada di saat-saat kami membutuhkan Engkau. Kiranya kebenaran firman-Mu siang hari ini boleh meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami Tuhan, memberikan kami benteng agar kami tidak runtuh iman kami, agar kami tetap bertahan dalam badai dan cobaan. Tuhan tolong Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar kami mengerti dan kami melekat di dalamnya. Kami berlindung di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya melakukan apa yang hamba harus lakukan. Urapi setiap telinga jemaat-Mu, baik yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, dimanapun Tuhan, jemaat Tuhan berada. Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, dan kami boleh mengalami berkat, kami boleh mengalami pemulihan, kami boleh diteguhkan kembali Tuhan, untuk menghadapi hari-hari yang masih panjang, hari-hari yang berat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau gembala yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam lembah bayang-bayang maut Tuhan beserta dengan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan mau duduk diam di tempat kami masing-masing dan menyimak kebenaran firman Tuhan, melihat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami, juru selamat kami, junjungan kami, Yesua HaMasiah, firman yang telah menjadi manusia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang ada di ruangan gereja ini bersama dengan saya melayani video streaming ibadah online pagi hari ini, maupun seluruh jemaat yang ada di rumah Anda masing-masing, atau mungkin yang ada di tempat pekerjaan Anda yang Anda harus hadir hari ini. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Kita masih dalam masa-masa yang sulit, kita masih dalam masa-masa yang sukar, kita masih dalam kesesakan, tapi percayalah firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Amin. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita di dalam satu kitab, yaitu 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya ingin kita melihat, saudara, bagaimana Tuhan menolong orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, di dalam zaman perjanjian lama juga ada banyak kisah, ada banyak kejadian yang menggambarkan situasi yang sulit juga, yang mungkin modelnya berbeda tapi prinsipnya sama. Saudaraku yang kekasih, satu saat bangsa Israel, mereka dikepung oleh bangsa Aram. Waktu itu Israel dipimpin oleh Yoram, raja Israel. Dia memimpin orang Israel, dan bangsa Aram itu mengepung bangsa atau kota Samaria khususnya, dan kota Samaria dalam keadaan lockdown seperti sekarang kita, ya. Seperti beberapa kota di dunia ini yang terpaksa harus lockdown. Samaria waktu itu di lockdown, saudara. Artinya tidak ada orang yang bisa keluar dari kota Samaria, dan tidak ada juga yang bisa masuk. Khususnya pasukan Aram tidak bisa masuk. Dan memang Aram ini sengaja mengepung orang Samaria, orang Israel di kota Samaria, menunggu sampai mereka mati dengan sendirinya, yaitu mati kelaparan. Apa yang terjadi, saudara? Dalam pasal 6 kitab 2 Raja-Raja, Anda akan melihat di perikop yang terakhir, judulnya pengepungan atas Samaria. Di situ dilukiskan satu kondisi atau keadaan yang sangat berat. Contohnya, saudara, dalam ayat yang ke-25 kita memperhatikan lebih dahulu sebelum kita ke pasal 7. Ayat yang ke-25 dituliskan seperti ini: maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria, dan lihatlah selama mereka mengepungnya sebuah kepala keledai. Kita tahu keledai adalah binatang yang tidak pernah dikonsumsi. Keledai adalah bukan hewan yang biasa dikonsumsi oleh orang Israel, apalagi kepalanya. Karena setahu saya orang Israel itu tidak makan bagian kepala dan bagian ekor, ya. Entah itu ikan atau hewan-hewan yang lain. Tapi saat itu, dalam kesukaran yang besar, kepala keledai pun terpaksa harus dikonsumsi oleh orang Samaria. Dan Anda tahu, lihat harganya, saudara. Berharga 80 keping perak. Lalu ini tidak cukup sampai di situ. Ada satu makanan yang lebih mengejutkan kita. 1/4 cup kotoran merpati. Kotorannya merpati. Kotoran BAB-nya merpati. 1/4 cup itu harganya 5 keping perak. Setelah ini melukiskan satu kondisi yang sangat kronis, sangat ekstrim. Orang Israel tidak bisa makan apa-apa lagi. Terpaksa mereka harus makan kepala keledai, makan kotoran merpati, saya nggak tahu makan apa lagi. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Di ayat yang ke-28 mari kita perhatikan, saudara. Raja bertanya kepada seorang wanita. Lalu raja bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Karena wanita ini meminta pertolongan kepada raja. Dan dia menjawab, wanita ini, dia tunjuk kepada wanita yang lain, berkata kepadaku, "Berilah anak laki-lakimu supaya kita makan dia pada hari ini dan besok,
kita akan makan anak laki-lakiku. Saudara, tentu kita tidak pernah memikirkan alternatif ini, saudara, untuk makan manusia, apalagi anak sendiri, ya, darah daging sendiri. Manusia yang lain saja kita tidak pernah makan. Tapi waktu itu ada dua ibu yang sepakat, hari ini kita makan ya anakmu. Oke, katanya. Besok kita makan anakku. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang satu ternyata mangkir, saudara, sehingga terjadi permasalahan dan mereka harus menghadap raja untuk minta pertolongan. Saudara, saya tidak bahas masalah mereka, tapi mari kita melihat ini kondisi yang luar biasa, bahwa kelaparan di kota Samaria, kesulitan di kota Samaria itu begitu sangat luar biasa, sehingga mereka mau tidak mau harus mempraktekkan praktek kanibalisme. Manusia makan manusia. Saudara, tentu ini kiranya tidak terjadi di masa yang kita sedang hadapi. Tapi saudara, kita menghadapi kira-kira keadaan yang mirip dengan waktu itu. Pengepungan bangsa Aram terhadap orang Israel di Samaria menghancurkan seluruh sendi-sendi peradaban manusia. Mulai dari ekonomi, mereka hancur. Mereka tidak dapat bekerja, mereka tidak dapat berladang, mereka tidak dapat berdagang. Lalu kemudian menyusul kepada sosial. Sosial mereka hancur. Lalu menyusul pada psikis mereka. Psikis mereka hancur. Mereka tidak dapat berpikir dengan jernih, mereka tidak dapat berpikir dengan normal lagi, sehingga mereka harus berpikir yang abnormal. Mereka harus hidup, itu tujuan utamanya. Mereka harus hidup. Apa saja dilakukan, yang penting mereka bisa hidup. Tapi tentu Tuhan tidak membiarkan mereka seperti ini. Tuhan selalu memiliki solusi atas kondisi yang dialami oleh orang Israel. Lalu bagaimana solusinya, saudara? Di pasal 7 kita menemukan solusi itu. Di pasal 7 kita menyaksikan atau kita melihat bahwa ada 4 orang kusta yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Waktu itu 4 orang kusta itu berpikir begini, mereka saling berdiskusi. Jadi 4 orang kusta itu mereka ada di luar kota Samaria. Mereka tidak boleh masuk kota Samaria karena kusta itu adalah penyakit yang menular. Jadi orang-orang kusta ditaruh di luar kota, di luar gerbang kota. Nah, 4 orang kusta ini mereka berdiskusi satu dengan yang lain. Inilah pentingnya berdiskusi, saudara. Jangan, supaya kita tidak stres, mari kita di rumah saja tapi banyak berdiskusi, banyak sharing. 4 orang kusta ini berkata begini, kalau kita masuk ke dalam kota, kita paksa masuk ke dalam kota, kita akan mati juga. Kenapa? Karena yang di dalam saja udah kelaparan. Kita masuk, yang pertama kita nggak boleh masuk, yang kedua kita akan mati juga kelaparan di dalam. Mungkin mereka sudah mendengar bahwa orang di dalam kota sudah mulai makan ini dan itu yang lain sebagainya, dan mereka berpikir sama saja, kita masuk ke kota juga akan mati. Kita di sini kita akan mati juga. Kita akan mati kelaparan juga karena kita tidak dapat suplai makanan. Cobalah kita masuk ke perkemahan orang Aram. Ini satu ide yang konyol, saudara. Untuk 4 orang kusta ini, mereka menghampiri musuh. Orang Jawa berkata, punya istilah, seperti ulo marani Seperti ular menghampiri pentungan.
Tapi 4 orang kusta ini berkata begini, coba kita lihat dulu saudara. Ayat yang ke pasal 7, ayat yang ke-4. Jika kita berkata kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana, dan jika kita duduk di sini kita akan mati juga. Oleh karena itu marilah kita pergi ke dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka kita akan mati. Mereka berpikir, toh kita akan mati juga. Lalu apa bedanya mati di sini, mati di dalam kota, dan mati dibunuh oleh orang Aram? Tapi kata mereka, kalau kita menghampiri orang Aram, masih ada kemungkinan kita bisa hidup. Siapa tahu mereka berbelas kasihan kepada kita. So ini pemikiran yang menerobos pemikiran-pemikiran yang standar. Mereka mulai menerobos pemikiran yang di dalam box. Mereka out of the box. Mereka keluar dari box. Mereka berpikir siapa tahu di perkemahan orang Aram kita diberi belas kasihan. Lalu apa yang terjadi saudara? Mereka benar, mereka pergi ke sana. Dan ketika mereka tiba di sana di perkemahan orang Aram, mereka tidak menjumpai siapapun di sana. Perkemahan itu kosong, makanan masih ada, ternak masih ada. Sebab dalam peperangan biasa orang zaman dulu tuh bawa segala macam, bawa bekal, bawa ternak, bawa ini dan itu. Waktu 4 orang kusta ini sampai di perkemahan orang Aram, mereka mendapati bahwa perkemahan itu kosong. Pakaian banyak, makanan banyak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Alkitab memberitahu saudara. Kita lihat ayat yang ke-6. Pasal 7 ayat yang ke-6, Alkitab menuliskan begini. Sebab Tuhan. Sebab apa saudara? Tuhan. Kiranya kita tetap mempercayai bahwa Tuhan masih memegang kontrol dalam kehidupan kita, umat manusia. Apalagi orang-orang yang percaya. Haleluya. Ayat 6 berkata, sebab Tuhan telah menyebabkan. Jadi penyebabnya adalah siapa? Tuhan. Sekali lagi, penyebabnya siapa saudara? Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan telah menyebabkan perkemahan Aram itu mendengar suatu bunyi kereta perang, bunyi kuda, bunyi pasukan yang besar. Lalu mereka berkata seorang kepada yang lain, lihatlah, Raja Israel telah menyewa raja-raja orang Het melawan kita dan raja-raja orang Mesir untuk datang melawan kita. Mereka bangkit dan melarikan diri pada waktu senja itu dengan meninggalkan kemahnya dan kudanya dan keledainya serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja, dan mereka melarikan diri demi nyawanya. Saudaraku yang kekasih, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan membuat sebuah suara yang mirip dengan suara pasukan yang besar yang menakutkan orang-orang Aram. Dan orang-orang Aram itu lari begitu saja meninggalkan perkemahan mereka. Dan ketika 4 orang kusta ini datang, orang kusta ini mendapati perkemahan itu sudah kosong. Dan apa yang terjadi saudara? Hari itu 4 orang kusta ini berpesta semeriah-meriahnya. Saudara, ada yang terjadi luar biasa. Bagaikan panas setahun dibalas hujan sehari. 4 orang kusta itu mereka tidak pernah menduga bahwa mereka tidak dibunuh. Mereka sudah memiliki prediksi, tapi itu kecil sekali kemungkinan. Tapi yang terjadi adalah saudara, mereka melihat satu perkemahan kosong dan makanan yang berkelimpahan, dan hari itu mereka pesta pora. Nah, saya ingin kita melihat sampai situ saja tentang orang kusta ini. Tapi kita ingin melihat apa yang menyebabkan hal itu. Saudara, sebelum orang kusta ini berpikir tentang ide yang agak konyol itu, tadi saya sampaikan, ada Tuhan yang mendahulunya. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan adalah penyebab dari setiap solusi dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai orang kusta,
Tuhan bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai siapa saja. Anda ingat waktu mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan pakai siapa? Seorang anak kecil. Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi bukan mereka lah yang hebat. Yang hebat tetaplah Tuhan. Mari kita mundur di awal dari pasal 7. Inilah rahasia yang kita mau lihat, saudara. Pasal 7 ayat yang pertama. Dan Elisa berkata kepada siapa, saudara? Dia berkata kepada raja. Raja yang saat itu mau bunuh Elisa. Sebab raja ini memprediksi bahwa gara-gara Elisa, orang Aram ini mau serang Samaria. Lalu Elisa mengucapkan seperti ini, ayat yang pertama pasal 7. Dan Elisa berkata, dengarlah firman Yahweh. Apa yang dia katakan pertama, saudara? Dengarlah firman Yahweh. Saudara, orang Israel punya prinsip yang penting dalam hidup mereka, yang disebut Shema. Shema artinya dengar. Mereka punya syahadat Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Orang Israel selalu diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Dengarlah Israel, Yahweh itu Elohimmu, Yahweh itu Ehad atau satu. Sebab itu Elisa memulai dari statement ini, dengarlah firman Yahweh. Saudaraku yang kekasih, hari ini dengarlah baik-baik firman Tuhan. Sebab sebelum Anda mendengar firman Tuhan, Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa. Semua selalu diawali oleh firman. Langit dan bumi diciptakan oleh firman. Kita semua melihat yang dilihat itu karena pernah ada firman. Ketika Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah gunung, jadilah daratan dan sebagainya, maka semuanya itu jadi. Elisa berkata, dengarlah firman Yahweh. Beginilah Yahweh berfirman. Besok, kapan saudara? Besok. Tapi ini bukan besoknya orang Jawa. Besok, kapan besoknya? Ini benar-benar besok. Besok katanya. Kira-kira waktu seperti ini. Mungkin itu siang, saudara ya. Mungkin itu kalau kita lihat kayaknya itu bukan siang ya. Menjelang senja. Pokoknya besok. Kira-kira waktu seperti ini. Apa yang akan terjadi, saudara? Satu sukat tepung yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga 1 sikal. Jadi antara tepung terbaik dengan jelai, perbedaannya tidak banyak. Hanya 1:2. Biasanya 1:3, saudara. Harga tepung itu biasanya 3 kali harga jelai. Tapi firman Tuhan waktu itu berkata, besok harga 1 sukat tepung terbaik 1 sikal dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal di gerbang Samaria. Tetapi perwira ketiga yang menjadi ajudan raja itu, orang kepercayaan raja, menjawab abdi Elohim serta berkata, lihatlah, seandainya Yahweh membuat tingkap-tingkap di langit, dapatkah hal itu terjadi? Dan Elisa menjawab, lihatlah, engkau akan menyaksikannya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan dapat makan daripadanya. Saudara, waktu firman Tuhan disampaikan, ada satu orang yang tidak mempercayai firman itu, yaitu ajudan raja. Dia berpikir dengan logikanya, secara logika tidak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin? Kita sedang dikepung oleh Aram. Kita tidak punya alternatif lain untuk hidup. Mana mungkin besok itu harga tepung dan jelai seperti itu? Kalau kita konversikan dengan situasi saat ini, saudara, kita tahu dolar sedang naik. Ya, saya tidak update, tapi kira-kira kalau nggak salah sekitar 15-16 ribu. Ya, biasanya kan 14-13. Lalu ada orang yang berkata, besok harga dolar 12 ribu. Maka orang yang menggunakan logika, orang waras,
akan berkata, tidak mungkin bro. Mana mungkin dalam sekejap dolar turun, sedangkan sekarang aja sonai tajaha-jaha, kata orang Manado. Nah, apa yang terjadi saudara? Kisah yang tadi kita baca tentang 4 orang kusta adalah hanya cara untuk membuat apa yang difirmankan Tuhan di ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang pertama itu terjadi betul besok di pintu gerbang, terjadi seperti apa yang difirmankan Tuhan. Lihat ayat yang 18 saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Judul dari perikopnya adalah firman Yahweh digenapi. Ayat 15. Lalu mereka pergi menyusul orang-orang itu sampai ke Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang telah orang-orang Aram lemparkan dengan tergesa-gesa. Kemudian para utusan itu pulang dan menceritakan kepada raja. Ayat 16. Maka rakyat keluar. Apa yang terjadi saudara waktu berita tentang kelimpahan itu terjadi di perkemahan orang Aram? Maka rakyat yang sudah kelaparan ini, mereka keluar dari kota itu. Ayat yang ke-16. Maka rakyat keluar dan menjarah perkemahan orang Aram. Maka terjadilah satu sukat tepung yang terbaik berharga 1 sikal, dan 2 sukat jelai berharga 1 sikal, sesuai dengan apa saudara? Firman Yahweh. Saudara, saya ingin kita konsentrasi pada bagian ini. Saudaraku yang kekasih, kita hidup dari perkataan Tuhan. Sekali lagi, kita hidup dari apa? Perkataan Tuhan. Mengapa saudara? Sebab perkataan Tuhan mampu menciptakan segala sesuatu. Yang percaya pada perkataan Tuhan itu akan hidup. Yang tidak percaya akan mati. Saudara, dalam pasal yang ke-7 tadi, ayat yang ke-20, dicatat di situ bahwa ajudan yang tidak percaya itu mati hari itu, saudara. Kenapa dia mati? Dia diinjak-injak oleh rakyat. Dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Elisa. Kamu hanya akan melihatnya. Habis dia lihat, dia mati, saudara. Saudara, ada prinsip dalam hidup kita orang percaya. Jika kita percaya pada firman Tuhan, Anda akan hidup. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mati. Sebab itu mari kita melihat satu janji Tuhan kepada Raja Daud. Saya ingin kita melihat dalam Mazmur pasal 89. Saudara, masihkah Anda percaya kepada firman Tuhan? Saya rindu kita bangkitkan kembali keyakinan kita kepada firman Tuhan. Ada satu ayat dalam Mazmur 89, saudara, ayat yang ke-34. Kalau Anda melihat pasal 89 ini adalah judulnya Perjanjian Yahweh dengan Daud dan Penderitaan Israel. Ini adalah nyanyian pengajaran dari Etan, orang Esrahi. Jadi seorang pemazmur melantunkan mazmur, tapi mazmurnya itu berisi perkataan Tuhan atau nubuatan atau janji Tuhan. Biasanya saudara, mazmur itu adalah dari manusia kepada Tuhan. Itu kidung. Tapi hari itu pemazmur ini mengucapkan apa yang Tuhan ingin dengar, Tuhan ingin orang Israel dengar tentang perjanjiannya. Perhatikan ayat 34. Namun aku tidak akan membatalkan kasih setiaku daripadanya. Dari siapa saudara? Dari Daud. Di pasal itu juga ayat 21 kita mendapati nama Daud di situ. Coba perhatikan ayat 21. Aku telah mendapati hambaku Daud. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Jadi janji ini terkait kepada Daud. Daud dari sudut pandang Tuhan adalah orang yang dikasihi, orang yang diurapi. Kembali pada pasal 89 ayat 34. Tuhan berkata, namun aku tidak akan membatalkan kasih setiaku daripada Daud,
dan aku tidak akan mengingkari kesetiaanku. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia tidak akan menodai tidak akan membatalkan kasih setianya, dan tidak akan mengingkari kesetiaannya. Ayat 35, aku tidak akan menodai perjanjianku dan tidak akan mengubah apa yang keluar dari bibirku. Saudaraku yang kasih, ini adalah jaminan Tuhan bagi Israel melalui Daud, melalui Raja Daud yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan berkata bahwa hatinya melekat kepada Tuhan. Hati Daud melekat kepada Tuhan, hati Tuhan melekat kepada Daud. Saudara, sebelum saya lanjutkan, mari kita renungkan bagaimana kondisi hati kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang hatinya mulai goncang. Ada banyak orang yang hatinya mulai meragukan kebaikan Tuhan. Tapi saya ingin kita mengerti hari ini bahwa Tuhan setia dengan firman-Nya. Amin. Saudaraku yang kasih, pandemi global yang sedang kita lewati ini, pandemi global yang sedang kita hadapi, yang bukan hanya dihadapi oleh orang Indonesia, ya, seluruh bangsa. Saya pikir tidak ada yang terlewatkan, ya. Inilah efek dari globalisasi, inilah efek daripada kecanggihan transportasi. Dengan cepat penyakit itu menyebar, melintasi benua, bukan hanya kota, tapi benua. Lewat apa? Lewat transportasi, lewat perpindahan manusia dengan pesawat, dengan kapal dan lain sebagainya. Kalau dulu tidak secepat ini, tapi ini sudah konsekuensi dari globalisasi. Saudara, pandemi ini bukan hanya mengancam kesehatan manusia. Saudara, saya melihat bahwa pandemi ini, dan semua kita tentu melihat, ini juga akan menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Mulai dari kesehatan, lalu perekonomian, sosial, ya, keagamaan pun goncang. Nggak ada gereja yang hari ini buka. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah yang masih belum tinggi tingkat infeksinya, tapi tidak ada gereja yang buka, khususnya di Jakarta. Mau gereja karismatik, mau gereja non karismatik, mau gereja yang percaya ke sebuah nilai, mau gereja yang biasa-biasa, semua tutup hanya lewat streaming. Saudara, semua goncang. Kita sedang melihat bahwa pandemi ini di depan akan ada efek domino yang luar biasa. Orang tidak bisa bekerja, pasti ekonominya hancur. Perusahaan-perusahaan pada gulung tikar, banyak pengangguran, sebentar lagi mungkin banyak kejahatan. Orang harus makan, perut harus diisi, nggak ada duit. Oke, pemerintah intervensi, tapi saya pikir tidak bisa sempurna intervensi pemerintah. Tetap ada orang-orang yang goncang. Saudara, kemudian ada orang-orang yang mulai terganggu pikirannya. Ada orang-orang mulai stres. Ya, sebentar, jangankan pandemi ini, saudara. Orang kalah pemilu saja, kalah pemilihan umum, pemilihan legislatif dan lain sebagainya, bisa tergoncang psikisnya. Saudara, sebentar kita mau lihat orang-orang yang bertambah, ya, komunitas orang-orang yang tergoncang pikirannya. Sebentar kita akan melihat ada mungkin demonstrasi, mungkin ada kejahatan yang meningkat, ada kasus-kasus bunuh diri. Saudara yang kasih, saya ingat tahun 2009 ada seorang, 2008-2009 kita tahu ada goncangan juga. Ada banyak bilioner yang kalah dalam pertaruhan saham. Mereka bunuh diri, ya. Karena kalahnya itu luar biasa, ya. Billion US dollar itu bukan bilangan yang kecil, saudara. Ada orang-orang yang harus bunuh diri. Saudara yang kasih, ini adalah hal-hal yang di depan kita menunggu after COVID-19. Kita percaya COVID-19 ini akan selesai, entah kapan, tapi pasti akan selesai lah. Tapi efeknya ini akan mungkin lebih long term. Nah, saudara itu, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Saya ingin kita mengerti bahwa kunci utama
untuk kita berjalan dalam kemenangan atas masalah keuangan kita. Menghadapi badai keuangan, badai finansial yang menghancurkan dunia. Hanyalah satu, yaitu berjalan dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam level yang sangat kuat. Sekali lagi saudara, hanya satu jalan. Engkau harus hidup atau berjalan dalam keintiman dengan Tuhan dalam level yang sangat kuat. Mengapa janji ini yang barusan kita baca diberikan kepada Daud? Kita tahu Daud ini jenis manusia seperti apa. Dia bukan hanya rohani, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan dalam level yang sangat kuat, saudara. Dia adalah seorang penyembah. Dia adalah seorang yang dekat dengan hati Bapa. Dia adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Sebab itu saya ingin ingatkan pagi hari, siang hari ini, saudara, lewat video streaming ini, lewat pelayanan ini, bahwa hanya satu jalan untuk engkau kuat di dalam badai ini. Untuk kita survive dalam badai ini, bahwa kita harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan dalam level yang sangat kuat, saudara. Banyak orang akan syok, banyak orang akan gila, banyak orang akan bunuh diri pada masa-masa seperti ini. Inilah waktunya Tuhan membuat perbedaan. Mari kita melihat janji Tuhan dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Saudaraku yang kasih, saya pernah singgung ayat ini juga, mengingatkan kepada kita. Saat-saat yang sukar adalah saat yang paling tepat untuk kita melihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan. Tuhan tidak pilih kasih, tapi memang Tuhan membedakan. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara antara yang benar dan yang jahat. Sekali lagi, lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Saudara, Tuhan berjanji ada waktu di mana Tuhan akan membedakan orang antara yang benar dan yang jahat. Dan dijelaskan lebih lanjut apa yang disebut yang benar dan yang jahat, yaitu yang melayani Elohim dan yang tidak melayani Dia. Saudara, Tuhan tidak ingin sekedar kita beribadah atau berbakti atau mengikuti acara ibadah, tapi Tuhan ingin kita lebih dari sekedar menjadi orang beragama. Tuhan ingin kita punya hubungan yang sangat dekat. Tuhan ingin kita melayani Dia. Tuhan ingin kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan pada tingkat yang luar biasa. Sebab apa, saudara? Sebab pada waktu-waktu seperti inilah kita akan melihat perbedaan antara orang yang dekat dengan Tuhan dan orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Satu kitab dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Ibrani, saudara, Ibrani pasal yang ke-12. Saya ingat ayat ini saya sampaikan di akhir tahun 2018. Saudara, saya mengingat ayat ini Tuhan taruh pada khotbah saya di akhir 2018. Waktu itu di akhir tahun, menjelang kita masuk tahun 2019, Tuhan berpesan kepada kita seperti ini, bahwa tahun 2019 akan terjadi goncangan yang luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Waktu kita masuk 2019, kayaknya aman. Tapi ternyata di akhir 2019 merebaklah virus ini. Sebab itu diberi nama COVID-19. Kenapa? Karena munculnya itu di Wuhan, dideteksinya di Wuhan pada tanggal 27 Desember 2019. Saya ingat persis laporan itu. 27 Desember 2019 ditemukan, diidentifikasi bahwa virus COVID ini satu virus baru dari golongan corona, ya. Satu virus baru dari kelompok virus corona itu sudah menyerang Wuhan. Itu 27 Desember 2019. Jadi Tuhan tidak pernah salah waktu Tuhan berkata 2019 akan terjadi goncangan, dan ternyata itu terus tuh, saudara, sampai hari ini tahun 2020. Tapi lihat, mari janji Tuhan,
dalam Ibrani pasal 12 ayat 26. Hari-hari ini kita tidak bisa pegang janji siapa-siapa, saudara. Kita tidak bisa pegang janji manusia, kita hanya bisa pegang janji Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 berkata demikian. Pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia telah berjanji sambil mengatakan, satu kali lagi aku menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi juga langit. Dan ungkapan satu kali lagi menjelaskan perubahan terhadap hal-hal yang tergoncangkan, selaku hal-hal yang pernah diciptakan, supaya hal-hal yang tidak tergoncangkan itu dapat tinggal tetap. Ayat 28, oleh karena itu dengan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita memiliki anugerah yang olehnya kita dapat beribadah dengan berkenan kepada Elohim, disertai kerendahan hati dan hormat. Sebab Elohim kita adalah juga api yang menghanguskan. Saudara, pesan Tuhan dalam ayat ini bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Dan kita sudah melihat hari-hari ini tidak ada yang tidak tergoncangkan. Bahkan Amerika, negara superpower pun goncang, saudara. Kalau Amerika goncang, Itali yang punya teknologi yang tinggi, supercar berasal dari Itali, itu pun goncang. Tidak ada yang tidak goncang, tapi ada satu yang Tuhan akan kuatkan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita adalah orang-orang yang diciptakan sesungguhnya tidak tergoncangkan. Yesua pernah berkata, aku akan membangun jemaatku di atas batu ini, yang mana alam maut tidak dapat menguasainya. Alam maut tidak dapat menggoncangkan. Saudara, hari-hari ini adalah saat di mana Tuhan menyatakan kuasa dan berkat dan kemuliaannya di tengah ketakutan dan kekhawatiran dunia. Mazmur pasal 23, kita lihat lagi janji Tuhan, saudara, yang tadi juga sempat dinyanyikan. Mazmur 23, kepada Daud Tuhan berkata seperti ini lewat Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan 6. Mulai ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Ada penghiburan dari Tuhan. Ayat yang kelima. Jadi jangan stres, saudara, Tuhan menghiburkan kita. Ayat yang kelima, Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara perhatikan ayat 5. Tuhan menyatakan janjinya di tengah lembah bayang-bayang maut. Tuhan menghidangkan makanan bagimu. Jangan khawatir, ada proteksi dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Ada proteksi, bukan hanya proteksi, tapi penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Ayub pasal yang kelima, saya ingin membaca ayat itu juga, saudara. Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 berbunyi seperti ini. Dalam kelaparan dia akan membebaskan engkau dari maut, dan dalam peperangan dari kekuatan pedang. Engkau akan disembunyikan dari lecutan lidah, dan engkau tidak usah takut terhadap kekerasan pada saat itu datang. Engkau akan tertawa pada saat kekerasan dan pada saat kelaparan, dan engkau tidak akan takut terhadap binatang buas di bumi, sebab engkau akan mengikat perjanjian dengan batu-batu di padang, dan binatang-binatang buas di padang akan berdamai denganmu. Ayat 24. Dan engkau akan tahu bahwa kemahmu ada dalam kedamaian, dan engkau akan mengunjungi rumahmu dan tidak akan kehilangan apapun. Ini janji Tuhan bagi Ayub dan bagi kita sekalian, bahwa Tuhan akan memberikan proteksi yang luar biasa. Saudara, kita hidup dalam masa atau waktu di mana Tuhan sedang ingin mendemonstrasikan kuasa dan hadiratnya.
Itu sebabnya saudara, mari kita lari kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa kita berlari. Jangan lari kepada orang tuamu, jangan lari kepada bos, jangan lari kepada teman-teman, tapi mari lari kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal pasal 18. Seri ini kita melihat itu sebagai ayat penutup dari renungan kita pagi hari ini. Amsal 18 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Nama Yahweh, sekali lagi, nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Saudara, ini ayat yang kiranya menolong kita. Dia berkata, nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Saudara, mari lari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Minta berkat Tuhan mengiringi hidupmu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Dan Tuhan menolong kita. Masih ada beberapa hari di mana kita masih dalam program atau status PSBB. Tuhan kiranya menolong sampai kita boleh beribadah kembali dengan normal. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Bapa, Engkau setia. Haleluya. Haleluya. Percayalah bahwa Bapa kita yang di sorga itu setia bagi Anda dan saya. Oh Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan sekali lagi, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Haleluya. Oh Bapa, Kau setia dengan iman. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari segalanya. Amin. Kaulah segalanya.
dan Kau sedia. Kau sedia dan Engkau muli. Kau sedia, setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Dia penolong dan sahabat. Tetap percaya. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman, segala perkara dapat. Percayalah engkau dapat menanggung bersama Yesus. Haleluya. Memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Dia penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan. Tetap percaya, jangan goyah. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Saudara, Tuhan ingatkan saya satu ayat. Yesus pernah memberikan perumpamaan. Ada seorang yang kedatangan tamu di malam hari, dan dia tidak memiliki roti untuk diberikan kepada tamunya ini. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi kepada sahabatnya, dia pergi kepada karibnya, lalu dia mengetuk pintu daripada rumah sahabatnya itu. Malam itu sahabatnya sudah tidur, tapi firman Tuhan berkata, karena dia sahabat, dia bangun, lalu dia berikan roti kepada sahabatnya, sehingga sahabatnya itu dapat menjamu tamu di malam hari itu. Saudaraku yang kekasih, kita punya sahabat yang sejati. Kita punya sahabat yang lebih daripada sahabatmu di dunia ini. Mungkin sahabatmu sudah tidak dapat menolong engkau. Dia pun dalam keadaan susah, dia pun dalam keadaan yang serba sulit. Tapi kita masih punya sahabat yang tidak pernah susah. Yesus adalah penolong, Dia adalah sahabat, Dia setia. Mari engkau datang kepada Yesus, datang kepada sahabat itu. Dia akan memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan, supaya engkau dapat memberi makan kepada istri rumahmu. Para ayah, para ibu, jangan khawatir, anak-anakmu akan tetap makan. Tuhan akan berikan makan kepada kalian. Para majikan, para pimpinan, para bos, jangan khawatir, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi perusahaanmu. Engkau akan tetap sustain, engkau akan tetap bertahan di dalam situasi yang sulit. Sebab itu mari datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan, berlari kepada sahabat itu. Dia akan menolongmu, Dia akan menolongmu. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dia tidak akan mengingkari, Dia tidak akan menghancurkan perjanjiannya kepada Daud. Dan kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang percaya juga seperti Daud. Bangunlah keintiman dengan Tuhan, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dalam level yang luar biasa, yang sangat kuat, lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Maka Tuhan berjanji,
bahwa dia tidak akan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Haleluya. Mari angkat tanganmu jika kau percaya. Dan saya ingin berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada. Haleluya. Bapa Yahweh, kami mempertaruhkan hidup kami di atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi satu iota pun dari firman Tuhan tidak akan pernah Engkau batalkan. Engkau berjanji, walaupun melalui lembah bayang-bayang maut, gada dan tempatmu menghibur kami. Engkau menyediakan hidangan makanan bagi kami. Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan menghancurkan perjanjian-Mu. Tuhan, Engkau berjanji bahwa kami adalah kerajaan-kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu kami menaruh diri kami di dalam tangan-Mu yang kuat dan perkasa. Kiranya Engkau menolong setiap umat-Mu. Seberapa banyak kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kiranya menjamah, meneguhkan, menguatkan, dan membela mereka. Hari depan kami tahu ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Yahweh. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Surah angkat tangan-Mu, aku menyerahkan Kau kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa untuk membangun-Mu dan memberikan kepada-Mu bagian yang Ia janjikan sebagai orang-orang yang telah Ia kuduskan. Jika Kau baik-baik mendengarkan suaranya hari ini dan melakukannya dengan setia, maka dia menjadi segala berkat ini akan menghampirimu dan menjadi milik bagianmu. Diberkatilah Engkau di ladang pekerjaanmu, diberkatilah Engkau di tempat kediamanmu, diberkati ketika Engkau keluar dan kembali masuk rumahmu, diberkati tanganmu sehingga apa yang Kau kerjakan dibuat menjadi berhasil, diberkati lumbung-lumbungmu, bakul-bakulmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati segala usahamu. Sekalipun musuh bersatu jalan menyerang Kau, Tuhan akan menghardik mereka bertujuh jalan. Tuhan akan membuka perbenaran melimpah, yaitu langit, dan mencurahkan bagimu hujan berkat tak berkesudahan. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sebab itu terimalah berkat yang Tuhan perintahkan para imam untuk menyampaikannya kepada umatnya. Haleluya. Beshem Yeshua HaMashiach. Yahweh memberkatimu dan melindungi engkau. Yahweh menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan Dia memberimu shalom, damai sejahtera. Pulang dan bawa berkat ini. Jagalah berkat ini, jadilah saksi bagi Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Sampai ke fajar hari Maranatha, Ia datang 2 kali menjemput kita pada salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa.